Hey yo, what's good everyone? Welcome back to another episode of Sneaker Reselling by Blitot Kano. Hari ini kita di episode keempat. So hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Salah satunya tentunya rilisan minggu lalu. Terus barang-barang apa saja yang saya jual minggu ini. Ada hal penting diantaranya impact dari COVID-19 ini terhadap reseller. Di video ini akan sedikit melakukan donasi buat salah satu subscriber dan juga follower saya di Instagram. Kebetulan tadi dia nge-DM saya, nanti akan saya jelasin juga secara lengkap di video ini. Terus selanjutnya juga ada tentang rilisan minggu depan. So without further ado, without wasting any more time, let's get into it, oke? Pertama-tama kita akan membahas rilisan minggu lalu. Minggu lalu ada beberapa rilisan yang lumayan penting. Salah satu diantaranya ada Nike Dunk Low Pro yang ini University Red, dirilis di Nike Sneakers dan juga ada di Nordstrom. Saya kebetulan sempat ngekop 2 di Nordstrom dan tapi akhirnya beberapa jam kemudian di cancel. Banyak dari teman-teman yang ada di Twitter juga komplain karena Nordstrom ngambil terlalu banyak order atau dia oversold seperti itu. Jadi kebanyakan banget orang yang kecewa. Terus selanjutnya di tanggal 2 Juli hari Kamis ada rilisan Jordan 14. Awalnya saya nggak berencana untuk ngekop sepatu ini, tapi saya lihat-lihat di Twitter banyak orang yang ngobrolin tentang sepatu ini dan saya mutusin untuk ngekop satu di Nike Sneaker dan kebetulan saya beruntung dapetin satu size 10. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Kamis juga jam 11 siang seperti biasa ada rilisan Supreme. Dan rilisan kali ini ada banyak summer tee yang oke banget. Salah satunya ada motion logo dan juga ada beberapa aksesoris. Tapi saya cuma sempat ngekop satu summer tee dan gagal untuk ngekop motion tee-nya. Banyak juga sih yang teman-teman saya yang gagal juga ngekop motion logo tee-nya karena harus compete sama bot seperti yang teman-teman tahu. Kalau nggak salah tanggal 3 itu ada rilisan Jordan 3, itu kembali dirilis di beberapa website seperti Offspring, terus Like, Store, A Few, dan juga Soulbox. Itu kembali dirilis cuma di Europe only. Di tanggal 3 Juli, hari Jumat, itu ada juga rilisan Nike Space Hippie Pack. Jadi saya rencana ngekop yang Space Hippie 3. Itu dirilis di beberapa website juga, salah satunya ada di Sneakers. Tapi saya gagal untuk ngekopnya. Space Hippie 3 merupakan siluet yang paling banyak diburu, jadi saya gagal untuk ngekopnya. So itu dari rilisan-rilisan minggu lalu. Nah, selanjutnya ada beberapa barang yang sempat saya sold minggu lalu. Jordan 3 akhirnya sold di eBay seharga $295. Profitnya kira-kira ya mungkin $80. Terus ada juga Jordan 14, itu size 10, saya juga udah listing di eBay dan baru laku sekitar 2 hari yang lalu, walaupun barangnya belum datang. Jadi saya jual lewat pre-order dan udah laku juga seharga $299. Itu profitnya juga lumayan, sekitar $80 karena retailnya cuma seharga $190. Selanjutnya ada Jordan 11 yang kemarin sempat saya cop di Foot Action, juga udah sold seharga $240. Profitnya nggak terlalu banyak, cuma $30 mungkin. Ini nih barang yang udah datang kemarin. Ini adalah Supreme Tee yang saya cop kemarin. Dapat satu sticker pack. Jadi ini harga retailnya $40 plus shipping, jadi sekitar $50. Saya jual seharga $68. Setelah dipotong fee karena saya jualnya di StockX biar cepat aja laku, saya cuma dapat profit sekitar $8 aja. Untuk profit minggu lalu ada $50 ditambah 80 tambah 30 dan juga $8. Nanti totalnya ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang impact dari COVID-19 ini terhadap dunia reselling. Nggak hanya dunia reselling, tapi terhadap kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi impactnya nggak hanya kepada kesehatan, tapi juga di luar itu juga berpengaruh besar terhadap ekonomi. Karena saya dengar juga, saya lihat berita-berita di media sosial, kemungkinan sembuhnya itu mencapai 97% kalau teman-teman atau orang-orang yang
terkena virus ini nggak memiliki penyakit kronis seperti itu. Jadi kemungkinan semuanya masih sangat tinggi. Tapi di luar itu impact terbesarnya adalah terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan sosialnya adalah jadi kita kemana-mana sekarang harus pakai masker, harus menjaga kesehatan, lebih memperhatikan hygiene kita, lebih sering-sering mencuci tangan dan lain sebagainya. Kita juga harus social distance sama orang-orang seperti saya, dan di tempat kerja juga masih menerapkan social distancing seperti itu. Terhadap dunia ekonomi, banyak saham-saham yang going down, jadi ini tidak hanya berpengaruh pada pegawai-pegawai seperti saya dan juga kebanyakan mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan, mungkin sekarang masih di rumah kan, tapi sekarang masih lumayan beruntung karena masih tetap bisa bekerja dan masih tetap bisa melakukan reselling. Tidak hanya itu, juga bisnis-bisnis menengah atau bisnis-bisnis yang mulai merintis juga going down, jadi impactnya besar banget. Tidak hanya itu, juga berpengaruh pada artis ataupun seniman. Seperti salah satunya seniman besar Takashi Pom atau Takashi Murakami yang dikenal dari brandnya Murakami, itu sempat dia ngepost di Instagramnya bahwa dia hampir bangkrut karena banyak dari event-eventnya atau dari pamerannya dia itu di cancel akibat dari impact COVID-19 ini. Kita semua berharap mudah-mudahan segala sesuatunya kembali normal dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bisa kembali bekerja, mengais rezeki dan lain-lain. Jadi untuk dunia reselling sendiri yang saya rasakan nggak terlalu berpengaruh karena saya seperti biasa tetap bisa menjual sepatu saya lewat online tanpa harus bertemu langsung dengan pembeli. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penjualan memang sedikit lebih menurun karena chance kita untuk menjual barang itu sedikit menurun karena hanya bisa menjual barang lewat online. Seperti sebelumnya ada banyak sneaker event seperti sneaker con yang harus di cancel, ada beberapa event yang harus di cancel, dan salah satunya juga sneaker con dan sneaker exit. Selain itu, yang berpengaruh besar juga terhadap gimana kita membeli barangnya, karena masih banyak store-store yang harus tutup karena emang regulasi dari perusahaan tersebut harus menutup store-store-nya. Nah, ada beberapa city yang mengharuskan semua toko harus tutup seperti itu. Kalau di Verobiz sendiri kita masih bisa buka walaupun harus limited orang yang masuk ke store-nya. Hal itu juga sedikit menyulitkan bagi saya sneaker reseller yang membeli barang secara manual atau tanpa bot. Jadi saya juga harus bersaing tidak hanya dengan pembeli-pembeli lain yang melakukan pembelian secara manual, tapi juga kepada botter-botter atau mereka yang melakukan pembelian menggunakan bot. Jadi persaingannya lebih ketat, jadi untuk mendapatkan barangnya itu jauh lebih sulit. Mungkin itu aja impact yang saya rasain terhadap dunia reselling sepatu. Dan juga seperti yang saya udah bilang tadi, saya ingin berdonasi atau membantu salah satu subscriber atau follower dari Blitut Kanu. Jadi tadi sempat shock banget karena saya ngebacain DM dari teman-teman, kebetulan dapat waktu. Jadi tadi saya sempat ngelihat DM dari salah satu teman kita, kalau nggak salah namanya Dimas Maulana. Tadi dia DM sekitar jam 8 malam, kalau nggak salah 8 malam 9 malam dia DM saya, dia minta bantuan karena ibunya lagi dirawat di rumah sakit. Kebetulan Dimas ini masih remaja ya, jadi belum bisa bekerja, dan kalau nggak salah dia juga bilang dia sampai mau ngejualin jam dari almarhum bapaknya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ayahnya sudah meninggal seperti itu. Jadi Dimas Maulana ini sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki rezeki lebih, bisa bantu teman kita Dimas Maulana. Nanti rekening banknya kalian donasikan akan saya taruh di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu untuk perawatan ibunya. Saya tadi juga udah sempat ngelisting salah satu barang saya, Jordan 1 tie-dye yang size anak-anak. Tadi juga udah saya listing di eBay. Nanti rencananya hasil penjualan dari sepatu ini akan saya sumbangkan seluruhnya kepada Dimas Maulana. Semoga ini bisa membantu teman kita untuk meringankan bebannya. Saya himbau lagi sekali buat teman-teman yang ingin berbagi atau berdonasi, bisa baca di description di bawah. Nanti akan saya sertakan untuk nomor rekeningnya, dan juga share video ini untuk
membagikan awareness bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir mungkin kita akan membahas tentang rilisan minggu depan. Kali ini saya mengambil referensi dari Souling. Jadi ada beberapa rilisan selain sneaker, salah satunya juga ada Supreme. Jadi Supreme Week ke-19 ini merupakan mungkin akan menjadi rilisan terakhir di season ini. Rumornya akan ada fans yang berkolaborasi dengan Supreme. Jadi ada 2 siluet. Salah satunya ada Skate High dan juga Slip On. Itu akan dirilis di hari Kamis minggu ini. Di hari Sabtu di tanggal 11 akan ada rilisan Jordan 1 High OG yang smoke grey. Itu dirilis di beberapa food site dan juga Nike sneakers. Selanjutnya juga di hari yang sama, masih hari Sabtu tanggal 11, ada rilisan Yeezy 700 MNVN yang Bone. Itu akan dirilis di Adidas jam 10 pagi dan juga ada di Yeezy Supply. 3 rilisan penting untuk minggu ini. Semoga untuk rilisan ini saya mendapatkan beberapa barang yang bisa saya reseal. Oke, mungkin cukup sekian untuk info yang bisa saya bagi di sneaker reselling episode keempat hari ini. Semoga keadaan ini cepat berlalu atau COVID ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali beraktivitas. So, we'll see you guys in the next episode. Alright, ciao.